Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid Husnul Khatimah, yang semoga Allah jadikan kita akhir hayat kita sebagaimana nama masjid ini. Untuk mencapai Husnul Khatimah tentunya butuh perjuangan. Dan orang kalau berdoa dengan doa agar mendapat husnul khatimah, ciri-ciri orang itu sedang tidak lalai. Ciri-ciri orang itu sedang mempersiapkan diri dia. Datangnya Anda ke masjid ini tentunya tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan Anda setiap langkah Anda. Persendian Anda 360 sendi enggak akan dibiarkan dingin dengan tidak beramal, dingin gara-gara kebanyakan makan dan kelembapan, tapi digunakan sendi Anda 360 sendi yang disebutkan Nabi SAW, Anda gunakan untuk melangkahkan kaki Anda ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat yang disayangkan, sungguh sangat disayangkan yang melangkahkan kaki rata-rata usia 40 tahun, 50 tahun ke atas. Nah, sekarang anak-anak muda zaman sekarang banyak mengalami mental health gara-gara gadget, setan gepeng. Mereka jadi pemalas, mata mereka sibuk dengan maksiat, tubuh mereka dibiarkan selalu berbaring di atas sofa dan ranjang, telinga mereka jauh dari zikrullah, kaki mereka berat untuk dilangkahkan ke masjid. Ini di antara penyakit yang melanda dari Gen Z. Kita nggak tahu setelah Anda meninggal, nggak tahu generasi setelah Anda apa yang terjadi. Apakah mereka sudah masih atau akan masih berdoa dapat husnul khatimah sebagaimana masjid ini dinamakan husnul khatimah. Yang kedua, alafu minkum, atas keterlambatan saya minta udzur pada jamaah yang harusnya janjinya jam 7.30. Saya hadir jam 8 kurang 5. Dan judul ini, judul yang kita baca di sini, yang kita jadikan tema di sini, Allah Ta'ala paling tahu dirimu dan kebutuhanmu. Ya, kalimatmu di sini harusnya dirubah. Allah tahu, paling tahu kebutuhan jenengan. Karena sepuh-sepuh. Allah Ta'ala paling tahu diri Anda dan kebutuhan Anda. Ini sebuah renungan kesehatan. Demi Allah, renungan kesehatan. Anda dalam keadaan sehat, Anda merenungkan hal ini. Dalam keadaan Anda enggak sakit, Anda firraha. Dalam keadaan Anda tidak dalam peperangan seperti Palestina. Dalam keadaan Anda seger bugar. Mengingat Nabi SAW telah bersabda, ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Hadis sahih ini memberikan makna sesuai judul. Ya, hendaknya Anda selalu mengingat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda sedang santai, sehat, tenang. Ya, dalam keadaan Anda riang gembira, Anda selalu mengingat Allah. Maka apa? Saat Anda dalam keadaan susah, Allah akan ingat Anda. Ketika Anda sedang sakit, Allah ingat Anda. Anda di sini ingin apa? Mengenal Allah, mentadabburi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda sedang terhimpit, maka Allah akan selalu mengingat Anda. Dan Allah paling tahu diri kita dan kebutuhan kita, bukan sekarang saja. Ya, sebelum langit dan bumi dicipta sudah dicatat. Dicatat apa? Kita, postur tubuh kita, ya, kulit kita, rambut kita, takdir kita, baik buruknya, ya, rezekinya kita,
Semua sudah dicatat. Ajalnya kita, semua lengkap sudah dicatat. Kataballahu kulla maqadir al-khalaiq qabla khalqi samawati wal ard bi 50,000 sanah. Takdir ini sudah dicatat sebelum langit dan bumi. Semua makhluk ini sudah dicatat takdirnya sekitar 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Sampai daun yang jatuh dari pohonnya, dahannya sudah dicatat. Apalagi Anda, yang Anda termasuk mukallaf, Anda dikasih beban untuk apa? Ibadah. Ya, Anda bertauhid, maka ini lebih detail lagi. Farahmanakumullah jami'an. Ketahuilah, Allah mengetahui diri kita. Ya, penciptaan kita Allah tahu. Kebutuhan kita Allah tahu dari dahulu kala. Dan Allah tahu saat sekarang pun Anda butuh apa, sedang apa, Allah tahu. Anda pun datang ke masjid gak luput dari catatan Allah. Siapa yang datang ke masjid untuk mendengar tausiah, qala Allah wa qala Rasulullah, hakikat nutrisi hati, sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah yang mencipta siapa yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Siapa yang datang ke sini Allah pilih. Rahmanakumullah jami'an. Demi Allah, keluar dari rumah saya lihat, ya Allah, orang goes kencang, lari-lari. Ada yang enak sekali, nyaman, gak pakai hijab. Celananya celana apa itu yang nyapret-ngapret banget, apa namanya? Istilahnya apa? Legging. Ya Allah. Mau noleh ini lagi, noleh ke sana, ada lagi ke sana. Mau nunduk, bahaya ada mobil. Wah subhanallah. Mereka merasa sehat. Ya, mereka merasa nyaman mereka. Wah subhanallah. Dia sibuk, kuat, lari ke tempat gor, lari ke sana, kuat. Melangkahkan kaki ke masjid. Kaum lelaki yang tadinya hiking, trekking, goes, gak bisa ke masjid. Ada bapak ibu yang nyekolahkan anaknya di Amerika. Anaknya pulang dari Amerika, disuruh sholat ke masjid, disuruh aja, anaknya gak disuruh. Sekolah disuruh Amerika, disuruh sekolah. Nah, sudah adzan, nak, gak diingetin, dibiarin saja. Ini hati yang berpenyakit. Gak manfaat kesehatan tanpa iman. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Allah Maha tahu. Dari sebelum kita dicipta, takdir catat. Ketika Allah berkata kepada qalam, uktub mimma huwa kain, uktub ma huwa kain, catat semua takdir. Ya, ini perintah Allah kepada al-qalam, dan Allah tahu apa kita, kebutuhan kita, sampai dikabarkan tentang urusan makan minum Anda. Allah tahu. Bukan medsos yang ngajarin Anda. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebihan. Ya, lah medsos ajarin Anda apa? Bu, Pak, jangan banyak makan. Minumlah air yang banyak, karena minum air yang banyak itu sehat. Coba, Anda disesatkan sama medsos. Ya, kalau kita ini apa? Kita ini orang awam. Kalau kita nggak punya bekal, nggak punya barometer, bener nggak ucapan yang ada di medsos, di YouTube, di Google, bener nggak ucapan ini? Kalau kita nggak punya barometer, kita bakal ketelan ucapan mereka. Dan orang yang jadi korban iklan adalah orang yang nggak punya barometer, nggak punya ilmu, dan was-was. Minum vitamin ini bagus untuk ini dan itu. Tunggu dulu, tubuh kita lagi sehat, ngapain butuh vitamin? Ingat, orang yang pertama kali jadi korban iklan, orang yang was-was dan gak punya ilmu. Tubuh kita sehat dikasih vitamin sama dengan numpuk racun. Tubuh kita gak butuh dikasih sesuatu yang lebih. Justru apa? Jadi tabdzir, mubadzir, pemborosan. Di tubuh gak diapa-apain, dibuang, sebagainya jadi racun. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh gak dikeluarin, yastahilu ila madatin summiyah, akan berubah menjadi racun. Subhanallah. Selama ini kita disuruh apa? Makan, minum. Makan gak boleh banyak-banyak, minum aja yang banyak. Ini penyesatan. Allah sudah berfirman, jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kalau Anda banyak makan, banyak minum, akan menyebabkan apa?
Allah nggak suka dengan kita. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan, termasuk berlebihan makannya, berlebihan minumnya, nggak boleh. Nah, wah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kebutuhan kita. Kita itu nggak butuh banyak makan, kita nggak butuh banyak minum. Untuk anak proses tumbuh kembang, salah kalau Anda bilang makan yang banyak nak biar cepat gede, salah. Harusnya Anda ganti makan yang cukup nak. Karena Nabi sudah bersabda, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Sudah cukup. Kata Ibnu Qayyim, ini loh kebutuhan primer umat Islam. Bukan 4 sehat, 5 ajib. Cukup apa? Cukup makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Fa in kana la mahala, kalau memang enggak cukup, pengen nambah lagi, ada keinginan nambah, fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Ibnu Qayyim, ini loh kebutuhan makan sekunder kita. Coba. Sama, bapak yang mau kerja di kantor. Wah, kali ini saya kerjanya agak berat. Saya harus makan banyak. Salah. Makan yang cukup, tulang punggung tegak, selesai. Ya. Tadi pagi kita sarapan cuma apa akhirnya? Kurma sama buah pir. Udah selesai. Bisa bertahan sampai zuhur insyaallah. Dan itu rutinitas kita, nggak perlu kita makan banyak. Tat, kalau nggak ada bubur ayam nggak nendang, Tat. Pak, kalau bapak kebanyakan bubur ayam, mata bapak lengket nanti. Nah, oke, sesekali silakan mau makan nasi, mau makan bubur, silakan halaluk, halalnya Anda silakan. Tapi kalau Anda mau cari the bestnya, ini loh, waktu di pagi hari di jam detox, tubuh kita sedang mencuci racun, sudah capek. Kalau sudah capek, jangan dikasih makanan yang bikin tambah capek. Pagi-pagi udah sate kambing, pagi-pagi sudah ayam, pagi-pagi udah capek tubuh nyuci racun, dikasih PR 4 jam 6 jam mencerna makanan, tambah capek. Habis makan langsung olahraga, salah lagi. Ya kalau mau olahraga makan yang ringan, kerupuk, salah, bukan. Makan buah dicerna 10 menit 15 menit, silakan olahraga. Kalau Anda makan berat dicerna 4 jam 6 jam, olahraganya nanti 4 jam 6 jam kemudian. Kalau Anda olahraga setelah makan, apa yang terjadi? Pencernaan belum selesai, pembuluh darah atau konsentrasi di pencernaan, di perut, di lambung, liver, sedang konsen, di usus, konsen. Anda olahraga, hilang konsentrasi darah ke pencernaan. Jadinya pencernaan nggak maksimal. Coba, Islam itu betul-betul lengkap. Ahlul Islam, para ulama pun meneliti. Ya, sampai kedokteran Islam di zamannya menjadi kedokteran terdepan di muka bumi. Sampai setelah peperangan Tatar, Romawi, banyak kitab-kitab para ulama termasuk kitab ilmu kedokteran ada yang dibuang di laut sampai laut warnanya hitam karena tinta mereka. Ada yang dibakar, ada yang dirampok ilmunya. Umat Islam nggak tahu perjuangan bagaimana ulama Islam dulu menuliskan ilmunya. Taunya ilmu pengobatan nggak dibahas dalam Islam. Coba. Ini jari berani sekali menuduh ulama Islam nggak mendalami ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan kitabnya sedikit. Yang sampai kepada kita ilmu pengobatan dari madhab Imam Ahmad sekitar 65 kitab. Belum Asy-Syafi'i seperti Al-Khattabi. Belum lagi madhab yang lainnya. Menulis ilmu pengobatan banyak sekali. Menunjukkan apa? Islam dan Ahlul Islam perhatian bukan hanya urusan agama, termasuk urusan kesehatan. Nah, termasuk urusan kesehatan. Farahmanahumullah, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad mendalami ilmu tentang haid. Kaum wanita aja nggak tahu haid nifas. Hukumnya seperti apa? Istihadah, detailnya nggak tahu, ciri-cirinya nggak tahu. Sampai Imam Ahmad mendalami ilmu haid dan nifas istihadah 9 tahun. Apa kata Imam Ahmad? Saya mendalami ilmu ini 9 tahun dan saya kuasai. Tapi saya tidak menguasai perasaan kaum wanita. Nah, rahimahumullah jami'an, barakallahu fikum. Anda perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu. Dari dicatat takdir situ, Allah tahu tubuh kita, Allah tahu kebutuhan kita, urusan makan minum sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah betul-betul tahu kita butuh apa. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita seperti apa detailnya sudah dijelaskan. Detik ini pun Anda sedang melakukan apa? Anda bakal makan apa?
ya semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi nanti Allah juga tahu. Sampai meninggalnya kita seperti apa Allah sudah tahu. Di alam barzah seperti apa Allah sudah tahu. Ya, di padang mahsyar bagaimana, Shiratal Mustaqim gimana, sampai masuk jannahnya Allah Maha tahu. Dan ini termasuk apa? Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman, berusaha. Bukan apa? Hanya seperti perkataan orang, kan Allah sudah mencatat takdir. Kalau gitu kita nggak usah berusaha, karena Allah sudah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Sebagaimana disampaikan hadis ini tentang takdir, kemudian para sahabat berkata, ala nattakilu, kalau gitu kita nggak usah berusaha ya Rasulullah. Kata Rasulullah, i'malu, fakullun muyassar lima khuliqalah. Tetap kamu beramal. Ya, apa-apa yang memudahkan bagi kamu, sudah dicipta semua memang oleh Allah. Tapi apa? Kita beramal, termasuk Anda. Biar sehat, beramal bagaimana sehat, biar nggak sakit. Kalau Anda nggak beramal bagaimana sehat, Anda makannya nggak perhatian. Padahal Allah sudah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'ami. Abasa, surat Abasa ayat 24. Maka manusia hendaknya melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan ini, dengan makanan ini ada proses tumbuh kembang. Dengan makanan ini kita jadi kuat. Dengan makanan ini kita jadi sehat. Dengan makanan ini kita jadi sakit. Lihat makanan ini adalah pantangan bagi kita. Kalau mau detail lagi, lihat kalau makanan ini digabung ini akan bikin kita sakit. Makanan panas ketemu panas akan bikin penyakit panas. Oh, makanan ini jangan dikonsumsi di atas jam sekian karena pencernaan sedang istirahat. Anda tadaburi. Oh, makanan ini kalau berlebihan bahaya untuk kita. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah, Allah sangat tahu. Dan ingat, kalau Allah sudah tahu kita, sebagaimana wasiat Ibnu Qayyim, i'rif nafsak ta'rif rabbak. Kenalilah diri Anda akan tahu siapa Allah. Kenalilah lemahnya kita, Anda akan tahu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keadaan firraha, kita sedang tenang, santai, sehat alafiat seperti ini, kita membahas tentang agama, bagaimana Allah menjadikan hikmahnya untuk makhluknya. Ketika kita dalam keadaan butuh Allah, Allah akan apa? Mengingat kita. Fa subhanallah, ini termasuk sifat muraqabah. Selalu kita seperti apa? Dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Seperti apa? Ihsan. Seperti sifat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda bisa melihat Allah. Di sini terkait apa? Asma wa sifat Allah. Kalau kita nggak bisa merasakan seperti itu, rasakan Allah lah yang melihat kita. Allah lah yang memantau kita. Kita tahu Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah Maha mengetahui, Allah tahu detailnya tubuh kita. Allah Al-Khabir, Allah tahu rinciannya lagi. Allah Maha tahu. Kenapa dalam satu pekan ada puasa Senin Kemis? Dalam syariat indah, dalam satu pekan Senin Kemis ini, selain amalan diangkat, termasuk racun dibuang. Dalam satu bulan ada puasa Ayyamul Bid. Kenapa? Kenapa puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15, sedangkan Senin Kemis terpisah? Hikmahnya, Senin Kemis ada dalam satu pekan. Satu pekan durasinya pendek. Puasanya terpisah. Senin puasa, racun dibuang. Ya, Selasa Rabu nggak puasa. Ya, makan sembarangan. Kemis dibuang lagi, Masya Allah. Dalam satu bulan, karena durasinya panjang, 29 atau 30 hari, bulan Hijri, ya, maka pada saat itu puasanya 13, 14, 15. Puasanya berurutan, 3 hari. Allah Maha tahu. Dan puasa ini selain untuk membersihkan racun kita dalam sebulan, sekaligus puasa Ayyamul Bid, disebutkan Nabi SAW, sebagaimana dalam sabdanya, ala ukhbirukum bima yudhibu wahra as-sadr. Maukah kalian kuberitahu dengan apa-apa yang akan menghilangkan penyakit dada kalian? Kalau ada di antara kita punya penyakit iri, hasad, dengki, amarah, ketahuilah kita ini bisa jadi karena banyak makan, hati jadi keras. Banyak maksiat, hati keras. Sering dengar musik, hati keras. Jarang baca Al-Quran, hati keras. Berteman dengan orang-orang yang keji, ucapannya kotor, hati jadi keras. Nah, ini Ayyamul Bid sebagai obat. Obatnya penyakit hati
bukan pakai temulawak, bukan pakai madu, puasa ayyamul bid. Nah, subhanallah, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, Allah Maha tahu, dijadikan puasa Ramadan. Dan ini Senin Kemis di tengah 1 pekan, ayyamul bid di tengah 1 bulan, Ramadan di bulan ke-9 Hijriah, walaupun gak pas 1 tahun, dia hampir di tengah tahun. Dan puasanya tidak seperti puasa yang sebelumnya, hukumnya juga gak seperti hukum puasa yang lainnya. Ya, Anda perhatikan puasanya sebulan penuh, durasinya panjang 1 tahun, jadinya sebulan penuh, berurutan, mutawalian, bagi nggak ada udzur, ya, 1 bulan penuh. Bayangkan. Dan hukumnya sudah bukan sunnah, tapi wajib. Kenapa? Dipaksa kaum muslimin harus puasa. Kalau seandainya Ramadan puasanya jadi sunnah, mungkin sedikit sekali yang puasa Ramadan. Diwajibkan oleh Allah karena minimalnya 1 tahun, dosa kita harus digugurkan, racun kita harus dibersihkan. Allah Maha tahu. Allah Al-Hakim, Allah Maha bijak. Ada di antara Anda dijadikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sebagian daerah, kota dikasih tsunami, gempa bumi. Ada di antara personil manusia ada yang sakit. Ya, ada yang sakit. Ketika sakit, ya, ketahuilah jangan sampai suudzon dengan Allah. Kemudian mengatakan Allah zalim, Allah enggak adil. Ketika dia mengucapkan ucapan ini, Allah bakal tunda kesembuhan untuk dia. 1. Kedua, Allah akan murka kepada dia. Ketiga, dicatat dosa bagi dia. Ya. Keempat, sia-sia waktu dia berobat ke seluruh penjuru dunia. Sia-sia harta dia dihabiskan untuk berobat. Sia-sia tenaga dia keliling. Kenapa? Allah enggak jadikan kesembuhan karena dia enggak merubah diri dia sendiri. Dimulai dari hati, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan pernah zalim. Manusia dikasih penyakit bukan zalim. Orang dikasih bencana bukan Allah zalim. Wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sekali-kali Allah enggak pernah berbuat zalim, tapi mereka lah berbuat zalim. Kalau ada di antara kita sakit, ada yang sakit memang untuk apa? Untuk menaikkan derajat mereka. Seperti para nabi, Ayub alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yunus, ya, dan nabi-nabi yang lainnya. Ini untuk menaikkan derajat mereka. Ada orang yang sakit, ya untuk mencoba diri dia. Ada orang yang sakit untuk gugurin dosa dia. Nah, maka selalulah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu merokobah. Mungkin ada orang yang sakit gara-gara apa? Dia enggak jaga amanah dari Allah untuk menjaga kesehatannya. Padahal Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan di kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim termasuk apa? Nikmat sehat. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah alam nusihh laka jismak wa nurwika minal ma'il barid." Pertama kali di padang mahsyar di antaranya yang akan ditanya kepada Anda, pertanyaan kepada Anda, bukankah telah kujadikan bagi tubuh Anda tubuh yang sehat? Kalau tubuh sakit, siapa yang bikin sakit? Kita. Ada penyakit gara-gara pola makan. Kita nggak jaga amanah, makannya ngaco. Ada yang sakit gara-gara pola tidur, sering begadang. Ya, sering begadang. Tidur kadang jam 1, setengah 2, jadi rutinitas. Begadang boleh-boleh saja kalau ada artinya. Tapi kalau jadi rutinitas, akan menyebabkan Anda celaka. Ya, coba berapa kali kami dapati kasus orang yang sering begadang. Ternyata kami dapati, ya, ada orang cerita, ini kasus dari pasien kami. Saya sudah olahraga, pola makan saya udah bener. Ya, saya nggak stres. Tapi kenapa ya? Kekentalan darah saya tinggi sekali. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ya, apa penyebabnya? Kita tanya pertanyaan, sering begadang nggak? Saya kalau tidur mesti setengah 2. Nah, ini salah satunya. Kata ibu-ibu juga hati-hati ya. Ibu-ibu sebagiannya banyak mengalami gangguan kejiwaan yang namanya COD.
Bukan OCD, tapi COD. Dari habis Isya sampai jam 12 malam ngelihat Shopee ting, ya, yang Tokped ting gitu ya. Subhanallah, suaminya besoknya kena kanker kantong kering, bayar COD-nya. Nah, jangan biasakan Anda sering begadang. Ya, Allah jadikan Nabi sebagai contoh, uswah hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ya, qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini sudah disampaikan. Pada diri Rasulullah ada uswah hasanah. Contoh yang baik dari sisi apa? Agama dan dunia. Kebiasaan Nabi tidur di awal malam. Nabi selepas salat Isya, kebiasaan Nabi apa? Kana samara ma'a ahli. Hanya bincang-bincang ringan dengan istrinya. Kemudian Nabi istirahat. Tiru, dan Nabi sholat malam. Sholat malam bukan begadang, beda. Nah, fa ini rahmini rahmakumullah jami'an. Fa sholat malam justru dianjurkan, dicontohkan Nabi SAW. Dicontohkan Nabi SAW, dan demikian orang-orang soleh sebelum kita. Sampai Nabi berwasiat, alaikum biqiyamil lail, hendaknya anda sering sholat malam, fa innahu min da'bis salihina qablakum, karena kebiasaan orang-orang soleh sebelum anda. Wa minhatun 'anil itsmi, salat malam itu mencegah Anda dari perbuatan maksiat esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan salat malam itu menggugurkan dosa Anda yang sebelumnya. Ada satu lafaz yang terakhir, tapi hadisnya dari lafaz yang terakhir ini tambahan ini lemah. Mayoritas ulama melemahkan. Apa bunyi lafaznya? Wa mutarridatun lida'il jasadi. Salat malam itu untuk mengusir penyakit pada tubuh Anda. Hadis untuk lafaz yang terakhir ini nggak sahih tambahannya. Tapi kenyataannya orang yang sholat malam, Masya Allah, kuat, panjang umur. Bisa jadi sebab. Kami katakan bisa jadi sebab tanpa nisbatin dalil yang tadi ngusir penyakit. Ya, Anda lihat orang-orang tua kita yang usianya 80-90 tahun, kenapa matanya masih bisa baca Al-Quran tanpa kacamata? Kenapa dia jalan gak pakai tongkat? Kenapa dia masih bisa naik turun tangga? Kenapa dia sampai dibilang anak-anaknya, ya, ma gak usah nyuci baju ma, enggak nak, biarkan mama nyuci baju, naik turun tangga. Ternyata apa rahasianya di antara salat malam? Giginya Masya Allah masih utuh. Ya, fa ini rahmanakumullah jami'an, di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim meletakkan syariat ini betul-betul tahu. Dari Anda wudhu, Allah tahu betul kebutuhan Anda. Di musim pandemi Covid, orang-orang yang wudhu dibersihkan hidungnya dari kotoran-kotoran. Di musim pandemi Covid selama 2 tahun, di bulan Ramadan, penderita Covid yang opname di rumah sakit merosot. Kenapa? Dengan syariat puasa, kelembapan di tubuh berkurang. Virus Covid paling suka dengan suasana dingin dan lembab. Kalau hidung dingin lembab, pencerahan atas dan bawah dingin lembab, bakal potensi kena Covid besar. Tetap semua butuh izin Allah. Tapi ini perantara sebab. Kalau tubuhnya semua, bukan hanya pernafasan saja, tubuhnya semua dingin lembab. Kenapa? Karena banyak makan, jarang olahraga, ya. Kemudian dia juga menjerumuskan dirinya pada dingin lembab. Maka jadilah tubuh dia dingin lembab ekstrim. Makanya kok ada kena Covid, dalam 1 hari ada yang meninggal. Kenapa? Dingin lembabnya ekstrim. Yang meninggal sebenarnya faktor utamanya bukan karena fisik dingin lembabnya. Tapi kapan? Ketika tawakalnya sudah lemah. Rasa takut sudah menguasai diri dia. Hilanglah panas di tubuh. Tembuslah 3 benteng dalam tubuh kita. Virus Covid untuk masuk tubuh perlu 3 benteng. Imun. Kalau imunnya lemah, lewat benteng kedua, MHC protein kelas 1 untuk menghancurkan dinding sel virus. Kalau benteng ini lemah, akan masuk melewati benteng ketiga, interferon, untuk menghambat pertumbuhan virus. Kalau 3 benteng ini lemah, bakal keserang. Kapan lemah? Ketika takut sudah menguasai diri dia. Subhanallah. Ini pelajaran. Biar kalau ada musim pandemi lagi, Anda sudah siap. Musim pandemi dicoba kepada kaum muslimin dalam keadaan umat Islam sedang lemah ilmunya, lemah imannya, lemah tawakalnya. Padahal Allah sudah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah
kepada yang maha hidup, kekal, nggak pernah mati selamanya. Jangan bertawakal kepada dokter. Dokter hanya sebab. Bertawakal kepada vaksin. Vaksin hanya sebab. Bertawakal kepada herbalis, kustul hindi, itu sebab. Terapi, sebab. Olahraga, sebab. Masker, sebab. Jaga jarak, sebab. Tapi sandarin hati kepada Allah. Silakan ambil sebab. Tapi nggak boleh sebab itu diambil ekstrim kanan. Pakai masker sampai 50 lapis. Mobil jaga jarak 20 meter. Lama-lama rumahnya jaga jarak. Wah subhanallah, ada yang ekstrem kiri. Yang ekstrem kiri sama sekali nggak ngambil sebab. Kita itu di tengah-tengah. Nggak usah ekstrem kanan, nggak usah ekstrem kiri. Tawakal Allah. Ngambil sebab, sebab tanpa ekstrem kanan, ekstrem kiri. Coba indahnya Islam. Allah hakim, Allah maha bijak. Menjadikan siapa sakit ke atas kebijaksanaan Allah. Apa sih artinya hikmah? Ayu wad'u syai' fi makanih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menjadikan syariat puasa, wudu, sholat, baca Al-Quran, infak, sedekah, umroh, haji, tidak boleh berbuat maksiat, gak boleh makan yang haram-haram, gak boleh makan binatang buas. Semua Allah letakkan pada tempatnya. Kalau Anda langgar ini, Anda bakal terjatuh dalam malapetaka. Ada orang yang berbuat syirik. Orang sakit gara-gara syirik. Anda mungkin belum terbetik. Ada suami istri nikah. Ketika nikah pakai cincin. Ada cincin namanya dublah. Di tangan istrinya cincinnya ada tulisan suaminya. Di tangan istrinya cincinnya ada nama istrinya. Di tangan suaminya. Dan sudah dirajah. Ini sudah kesyirikan. Dengan harapan jadi keluarga langgeng. Mawaddah sakinah warahmah. Versinya apa? Versinya Mbak Dukun. Biar gak tengkar. Justru gara-gara kesyirikan, dia bakal tengkar terus. Berikutnya dijadikan mandul. Anda gak nyangka, kenapa gak hamil-hamil? Kenapa Anda gak pikir gak hamil gara-gara syirik? Selama ini berobat pakai hormon, pola makan, inseminasi, tapi dosa syirik ini gak diangkat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah kondisi kaum sampai kaum itu merubah mereka. Termasuk Allah gak akan jadikan pasangan suami istri subur sampai mereka melepaskan diri dari kesyirikan. Kadang orang gak nyerna. Ada anak tiba-tiba usia 6 bulan jantungnya bocor. Apa salahnya anak ini? Ternyata bapak ibunya setelah mengadakan ritual ganti nama, karena gara-gara namanya dia berat menurut dia, ya akhirnya ganti nama. Ganti nama ini termasuk syirik apa bukan? Syirik. Kenapa? Ja'lus sabab mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni. Menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i wala kauni. Syar'i nggak ada dalam dalil. Kauni ilmiahnya nggak ada, ilmu dokter nggak ada. Ganti nama bikin nggak demam, nggak masuk akal ilmu ilmiahnya. Tabiiyahnya nggak masuk. Berarti menjadikan sebab yang bukan hakikat sebab, dia syirik. Syiriknya syirik kecil. Kalau ditambahi keyakinan, ya seperti sampai nyembelih ayam cemani, matanya hitam, paruhnya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam, berubah menjadi syirik besar. Anak jantungnya bocor, padahal dokter sudah tanya. Ketika hamil, dokter obsgin mengatakan di rahimnya nggak ada infeksi rahim, karena jantung bocor pada anak bisa jadi infeksi rahim di ibu. Bisa jadi karena dedimer si ibu ketika hamil tinggi sekali, bisa jadi karena eklamsi, bisa jadi karena darah tinggi, ngefek ke jantung si baby. Tapi ini nggak ada. Kenapa jantung bocor? Setelah kesyirikan. Subhanallah. Kemudian rahimahullah, ada orang sakit gara-gara dosa. Ya, suami, istri, ya, hobinya tif menif. Apa tif menif? Tipu menipu. Si suami bisnisnya suka nipu, merugikan orang lain. Si istri sama, bisnisnya menipu dan khianat. Ini cerita saya bukan fiktif, semua cerita nyata. Kenapa berulang-ulang? Sudah berobat promil bertahun-tahun, masuk tahun kedua, gak wajar, gak ada ceritanya. Pengalaman kami ada orang yang gak promil, gak hamil-hamil, terapi 1 bulan sampai 2 bulan dengan izin Allah berikutnya hamil. Simple, lihat ini pola makan, atau stres, atau jin nasab. Kalau gak hamil-hamil, tanya lagi, apa dosa yang sudah mereka lakukan? Nah,
Ada yang ibu-ibu datang kencing manis, anaknya autis, hiperaktif, salah satunya autoimun. Berobat 1 tahun ke dokter nggak kunjung sembuh. Berobat ke herbalis nggak kunjung sembuh. Geser pertanyaan anamnesa Anda, wahai para pengobat. Bu, suami Anda kerja di mana? Bisnis ribawi, Tat. Ya sudah. Anda sekeluarga sakit gara-gara makan uang haram. Nah, selesai. Diagnosa nggak usah lama-lama. Anamnesa langsung arahkan kemana? Kemudian tegakkan diagnosa. Ini karena dosa, karena makanan, karena psikis, karena dendam, karena jin nasab, karena sihir, karena ain. Nah, lengkap sudah diagnosa. Farahmanakumullah jami'an. Allah Al-Hakim Maha Bijak, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Maha tahu. Makanya kita perlu menghadirkan yang namanya muraqabah. Kita itu selalu dipantau oleh Allah, biar kita nggak berbuat syirik, dosa, maksiat, ya. Atau termasuk Anda tadabburi, Anda makan pun Allah juga memantau Anda. Nah, karena apa? Urusan menjaga kesehatan juga amanah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Makan, minum, tidurnya kita, Allah tahu. Allah tahu kapan kita melalaikan amanah dari penjagaan kesehatan. Yang padahal tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Di kemudian hari nanti akan ditanya tentang kenikmatan Anda semua ini. Termasuk kata Ibnu Qayyim, nikmat sehat bakal dihisab. Bukan hanya harta, waktu luang, pakaian Anda, tapi nikmat sehat Anda juga bakal dihisab. Dan di padang mahsyar yang ditanyai juga diantaranya, alam nusihhalaka jismak. Bukan kata aku jadikan bagi Anda tubuh yang sehat. Tubuh yang sakit gara-gara Anda. Jangan salahkan takdir Allah. Dikit-dikit yang salahin takdir Allah. Ya, ini sudah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu karena apa? Kita yang menjerumuskan diri pada sebab. Takdir sudah dicatat, tapi kita menjerumuskan pada sebab. Sebagaimana ada kisah seorang pencuri di zaman khilafah Umar bin Khattab, ketika mau dipotong tangannya, si pencuri ini bilang, "Hani'an ya Amirul Mukminin, tenang dulu ya Amirul Mukminin, jangan potong tangan saya mencuri karena takdir Allah," katanya. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Saya bakal memenggal tanganmu juga karena takdir Allah." Jadi kalau Anda sakit, jangan berdalil takdir. Sebagaimana dalam urusan maksiat, jangan berdalil takdir. Boleh kita berdalil takdir, disebutkan para ulama, kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Seperti kisahnya Nabi Musa ketika mendebat Nabi Adam. Anak Adam ini terjatuh maksiat gara-gara apa? Nabi Adam berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Memetik buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam berhujah dengan takdir, tapi apa? Setelah beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimanakumullah jami'an. Kemudian muraqabah. Anda menjadi orang yang ihsan, anta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Seolah-olah Anda melihat Allah dan Allah melihat Anda, seolah-olah Anda selalu dipantau. Ini muraqabah. Ya, urusan agama, urusan dunia Anda perhatikan baik-baik. Karena ada urusan dunia bakal mencelakakan agama. Ya, subhanallah, sampai kuatnya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kalau mandinya sambil duduk. Biar enggak melihat auratnya. Kalau buang air besar ditutup sama pakaian. Biar gak melihat yang di bawah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutnya mereka. Kenapa? Allah memantau. Ini sekali lagi, apa yang Anda lakukan urusan agama, urusan dunia. Kalau urusan agama Anda melanggar, termasuk terjatuh dalam dosa. Kalau urusan dunia Anda lakukan silakan, dan urusan dunia lebih luas. Gak seperti urusan agama. Karena asal hukumnya agama apa? Mamnu, dilarang. Loh kok bisa? Iya, dilarang, yaitu urusan ibadah dilarang sampai ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkannya. Jadi kita nggak sembarangan ibadah. Harus ada dalil, juklaknya, tata caranya yang diajarkan Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku salat. Jadi salatnya jangan dibikin-bikin. Allahu Akbar. Ada yang salat subhanallah, ya, kayak ayam nyucuk. Salat tarawih 2-3 rakaat 7 menit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ya kalau ruku dan sujudnya nggak sampai sendinya, sudah nggak diterima salatnya. Nah, ini apa? Harus apa? Ikhlas dan ibadahnya harus sesuai bimbingan Nabi SAW. Ya, begitu pula urusan dunia. Urusan dunia itu luas, kebalikan dari ibadah. Boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi hati-hati, seperti Anda makan apapun yang halal, thayyib, boleh. Tapi hati-hati, masih ada rincian. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia, makanlah yang halal, makanlah yang thayyib, dan jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi Anda. Anda perhatikan, pertama, penggalan ayat pertama, Anda dianjurkan makan halal dan thayyib, iya apa enggak? Berikutnya, penggalan ayat berikutnya, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan apa? Anda sudah disediakan makan halal dan thayyib, dibisikin sama setan untuk makan yang haram. Yang haram dalam dalil hanya disebutkan mungkin bisa dihitung jari. Binatang buas, babi, ya, katak misalnya. Sebutin sedikit. Tapi yang halal banyak, tapi setan bisikin. Coba ini. Kan belum coba namanya khamr. Coba dikit aja, satu teguk aja. Coba bisikan setan. 2, apa langkah setan? Anda makan halal dan thayyib tapi dibisikkan makan berlebihan. Kalau Anda mendapati ada orang makan berlebihan, remnya blong, pernah kami dapati. Seorang wanita masih perawan, makannya ya Allah ajib. Ya, pernah datang waktu itu ke rumah, badannya masih langsing. Datang berapa tahun kemudian konsultasi, badannya melar katanya. Saya makannya nggak bisa ngerem banget terus. Coba ruqyah. Setelah ruqyah mandiri, muntah. Setan sudah menguasai diri dia. Kata Imam Ghazali, kalau orang banyak makan, hatinya bakal keras. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang banyak makan, organ tubuhnya bakal gampang terjatuh dalam maksiat, tubuhnya, organnya juga bakal dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Wa kam minal ma'asi yajrubuha asyaba wa fudulut ta'am. Berapa banyak perbuatan maksiat gara-gara apa? Makan sampai kenyang dan makan berlebihan. Nah, bisikan setan, Anda dibikin makan sampai kenyang terus. Kalau nggak kenyang, saya nggak mau berhenti. Apalagi kenyang ditambahi. Kenyang optimal sampai kenyang maksimal. Ya. Sampai kenyangnya super kenyang. Hati-hati. Kata Imam Nawawi, makan sampai kenyang sesekali boleh. Tapi kalau jadi rutinitas, hukumnya bisa makruh. Ya, kenapa? Anda mencelakakan diri Anda pada penyakit, dan itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ya. Jangan dibilang makan sampai kenyang terus, itu nggak ada efeknya. Kita sebutin. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang kufar kalau merasakan nikmat dunia dan makan makanan seperti binatang ternak. Nah, dari sisi agama, binatang ternak makan minum, ya, dia nggak ada ibadah. Seperti Anda manusia, Anda makan minum tapi dianjurkan beramal soleh. Ketika Allah berfirman kepada para rasul untuk makan yang halal, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya apa? Wa'malu saliha, dan lakukan amal soleh. Setelah makan halal, Allah perintahkan apa? Beramal soleh. Dalam ayat yang lainnya apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Habis makan yang halal, bersyukurlah kepada Allah jikalau Anda termasuk orang yang hanya beribadah kepada Allah. Artinya habis makan jangan maksiat. Kalau habis makan terus maksiat, berarti nggak bersyukur. Karena rukun syukur itu ada 3. Ats-tsana' bil lisan. Habis makan puji Allah. Doa setelah makan apa? Cuma itu aja, Bu. Kurang, Bu. Apa doanya setelah makan?
Jangan sampai Anda salah, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan ma razaqtana. Doa setelah makan banyak lafadznya. Di antaranya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji Allah. Anda dapat nikmat, baca bismillah. Mau makan. Dapat nikmat, Anda ingat Allah. Ketika Anda kelaparan, Allah akan ingat Anda. Ya, ketika Anda baca bismillah, setan nggak ikut makan bersama Anda. Ketika Anda baca bismillah, sebagian profesor neliti lambungnya orang yang makan baca bismillah sama lambungnya orang yang nggak pakai baca bismillah, bakterinya beda. Yang makan nggak baca bismillah, bakterinya numpuk, Haemophilus pylorus. Subhanallah. Ini bukan hanya penelitian ilmiah, tapi penelitian ilmiah hanya mendukung firman Allah, hadis Nabi SAW. Ini hadis juga termasuk wahyu. Dan ajaibnya, hati-hati, Anda mungkin selama ini nggak ngerasa makan, minum, kaki lima, restoran, sebagian pedagang lemah tawakal. Untuk laris butuh penglaris. Anda makan yang di situ ada penglarisnya. Hati-hati, juga bisa menimbulkan penyakit pada tubuh Anda. Makanya baca bismillah. Anda nggak tahu, makan bakso ternyata ada jin penglaris ngeludahin bakso. Yang bisa ngelihat orang yang indigo. Ya, subhanallah, kita nggak usah terlalu percaya sama orang yang indigo. Intinya ini ya, apa? Lakukan syariat ini. Biar Anda terbebas dari segala malapetaka. Ini jebakan-jebakan setan banyak. Makanya habis makan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Apa tadi ya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah. Puji Allah menunjukkan syukur Anda. Ya, yang sudah memberikan makanan ini untuk kami dan memberikan rezeki ini untuk kami. Bukan karena semata-mata jerih upaya kami. Anda bisa makan, jangan pernah sombong gara-gara pekerjaan saya 1 bulan gajinya sekian. Gara-gara saya kerja dari pagi sampai sore, anak istri saya bisa makan, saya bisa makan. Tapi baca doa ini, lepas semua pintu kesombongan. Anda memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Setelah makan baca doa ini, apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa yang telah lalu dihapus. Bayangin, makan minum enak, Anda sehat, menyenangkan, dosanya dihapus. Kurang apa? Ini loh bedanya makan orang pakai ilmu sama nggak pakai ilmu. Makanya penting ilmu. Subhanallah, alhamdulillah jami'an. Kemudian termasuk jebakan syaitan, Anda disuruh makan sampai kenyang. Padahal Nabi sudah bersabda, ya, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Cukup makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Hadis Nabi ini bukan main-main. Ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lihat, sahabat berkata, kunna nagzu ma'an Nabi SAW sab'a ghazawatin wa akalna al-jarada. Kami dulu bersama Nabi perang 7 kali peperangan dan kami hanya makan belalang. Islam jaya, mereka makan belalang. Islam jaya bukan karena Anda banyak makan sate. Islam jaya bukan karena makanan Anda 4 sehat 5 sempurna. Islam jaya bukan Anda ikut nge-gym. Islam jaya bukan karena Anda punya duit banyak, punya senjata. Ini wasiat Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jago panahnya Nabi, orang dari sahabat Nabi yang pertama kali melepaskan anak panahnya dari busurnya di perang Badar, perang pertama kali. Dan dia dengan perantara dia banyak musuh kalah melalui panah dia. Dan dia merasa dia lebih layak dapat harta ghanimah lebih banyak. Diriwayatkan oleh putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dari Targhib wa Tarhib dan disuaikan Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, Islam jaya bukan karena kamu. Islam jaya karena doanya orang-orang miskin. Islam jaya gara-gara orang yang salat. Islam jaya gara-gara mereka yang ikhlas. Ini, jangan pernah sombong. Jangan pernah Anda melihat tuh roket berhasil menebus Yahudi, Tel Aviv. Jangan sombong. Ya. Itu roket kena bukan murni karena orang Iran. Ya, nggak usah mendukung akidahnya.
Ya, Anda belum tahu detailnya seperti apa. Tapi lihat, roket itu kena karena yang ketika roket lewat, berapa banyak orang yang nonton TV doa, ya Allah hancurkan ya Allah musuh Allah. Mengarah roket itu pas. Yang bentengnya Yahudi, yang ternyata sudah benteng dom, mau melawan roketnya Iran, balik lagi nyerang mereka sendiri. Kenapa? Doanya orang-orang saleh, orang terdolimi, orang yang ikhlas, orang yang sholat, ya Allah biarkan roket ini kena ya Allah. Nah, jadi jangan pernah sombong dengan apapun juga. Ya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Farahmanani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya. Jebakan syaitan Anda perhatikan berikutnya ketika Nabi SAW juga bersabda, al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sabati am'ain. Hadis Nabi sahih, termasuk wahyu. Orang mukmin kalau makan pakai satu perut. Orang kufar kalau makan pakai 7 perut. Ketika ada sahabat Nabi yang sendawa keras, gitu. Suatu kali dibiarin Nabi, permisi ya, gitu. Kalau nggak dipraktekin, nggak, soalnya nanti bapak ibu bakal praktek gini terus, nggak tahu contohnya. Ini dilarang sama Nabi. Ketiga kali, makanya orang sendawa, Anda misalkan makan berjamaah, satu piring 10 orang, satu piring 5 orang, hidupkan makan berjamaah bapak ibu-ibu, sama anak, istri, suami, istri, mertua, hidupkan. Yang di masjid sama teman-teman, hidupkan. Dan Nabi pernah ditawarkan makanan satu piring oleh orang Ahlul Makkah untuk makan, Nabi menolak. Nabi masuk dalam gerombolan jamaah orang Yaman yang sedang makan berjamaah. Nabi masuk makan berjamaah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ta'am wahid yakfil itsnain. Satu porsi makanan bisa cukup untuk 2, 2 cukup untuk 3, 3 cukup untuk 4, 4 bisa untuk 8 orang. Jangan sampai kalau ada orang makan bareng sama Anda, sudah ada bisikan setan, jatahku berkurang nih. Ini ciri-ciri orang bakhil. Ya. Oh subhanallah, Nabi SAW ya juga makan berjamaah. Maka hidupkan makan berjamaah. Wah, ketika Anda makan berjamaah ada orang sendawa, gimana perasaan Anda? Sendawa nggak enak didengar telinga. Sendawa aromanya kecium hidung. Sendawa dilihat mata nggak etis. Kalau Anda makan sendirian, nggak ada suami, nggak ada anak, sendawa sekeras-kerasnya mau pakai mic silakan. Tapi kalau makan berjamaah jangan, merusak suasana. Dan Nabi SAW setelah dia sendawa 3 kali, kemudian Nabi berkata, "Ukfuf anna jusha'ak." Cegah sendawa kamu dari kami. Ini adab. Kemudian Nabi bersabda, lanjut lagi, ditekankan oleh Nabi, fa inna aktsaran nasi syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang makan sampai kenyang di dunia, nanti di padang mahsyar yang satu harinya itu 50.000 tahun, dia menjadi orang yang laparnya paling panjang. Coba. Orang makan sampai kenyang, nggak pernah puasa, ya, di padang mahsyar laparnya paling panjang. Matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Sekarang yang Anda rasa di Tanjung Barat ini panasnya matahari 32 derajat Celcius, ya, itu di kepala kita matahari jaraknya 49.525.000 kilometer. Gimana kalau matahari 1 mil, 1,6 kilometer? Di antara manusia ada yang ditenggelamkan sama keringatnya. Gara-gara apa? Dosanya di dunia. Ada yang keringatnya sehidung, sedagu, sedada, sepuser. Semakin banyak dosa di dunia, semakin banyak keringat menenggelamkan diri dia. Al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan tergantung dari amalannya. Fa inna rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Sekali lagi, Allah betul-betul tahu tubuh kita. Urusan makan diatur. Allah tahu tubuh kita. Coba bayangkan, hadis Nabi wahyu disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya sendinya manusia 360 sendi. Ya, ini ilmu anatomi dari wahyu. Kalau ilmu anatomi dari dokter disebutkan ketika ditanya, "Dok, berapa sendi kita sisir, Dok?" Dari kepala sampai kaki, Dok. Katanya dokter, perkiraan 250 sampai 350 sendi. Mereka nggak bisa pakai angka pasti.
tapi Allah yang mencipta. Ya, Allah mengabarkan kepada Nabi, ini loh sendinya kita 360 sendi. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi Anda itu ada sedekah. Anda sholat duha, itu sedekahnya sendi Anda. Anda ke masjid, semakin gerakan sendi Anda banyak, dicatat sedekah. Lain orang ke masjid naik motor, greng, sendinya sedikit. Nyetir mobil, metik lagi, sedikit sendinya. Yang jalan kaki, sendinya banyak. Dan penyakit sendi yang paling tidak mengenakkan ketika dia sendirian. Rahmanarahmatullah jami'an. Allah Maha tahu. Ya, Allah tahu diri kita dan tahu kebutuhan kita. Saya tanya ke ibu-ibu, Bu, permisi ya. Sekali lagi permisi, nun sewu, ngampunten, hampura. Ya, excuse me ya. Ini pertanyaan saya mungkin agak sensi, tapi Nabi bersabda, kenapa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Disebutkan dalam firman-Nya, disebutkan dalam hadis, Allah enggak malu dari al-haq. Kalau perlu disampaikan, disampaikan. Dan Nabi menyampaikan. Saya ingin tanya kepada Anda, ingin menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, Anda tahu enggak air mani Anda? Saya tanya kepada Anda, apa air mani Anda? Permisi. Coba jawab, Bu. Ada yang dokter enggak di sini? Ada yang Bu dokter? Enggak ada. Ahli laborat? Enggak ada. Taib. Ahli sejarah? Semua ibu-ibu ahli sejarah. Ya, kalau bapaknya berbuat salah 10 tahun lalu diingat terus. Nah, saya tanya kepada ibu-ibu, air mani ibu-ibu warnanya apa? Saya enggak tanya air mani bapak. Air mani ibu-ibu. Warnanya apa? Nah, khilaf di antara ibu-ibu. Kalau air mani bapak nggak usah ditanya. Tapi saya tanya pada bapak, Bapak, air mani yang sehat itu kayak apa, Pak? Nggak usah cek lab, kelihatan mata aja. Air maninya bapak yang normal itu seperti apa, Pak? Punten ya, permisi ya. Apa? Kental, satu. Terus apa lagi? Putih, betul, itu hadis Nabi. Menjawab pertanyaan orang Yahudi, yang orang Yahudi sampai masuk Islam, bayangin. Kalau ada orang bilang, dakwah Tibun Nabawi apa sih fungsinya? Memangnya bisa bikin orang non-muslim jadi masuk Islam? Memangnya dakwah Tibun Nabawi bisa bikin masuk surga? Memangnya dengan dakwah Tibun Nabawi bisa bikin tambah iman? Memangnya dakwah Tibun Nabawi itu bikin Anda selamat dari neraka? Ini dakwah Tibun Nabawi disebutkan oleh para ulama litakmili syariah, untuk menyempurnakan syariat. Sampai Nabi menyebutkan ilmu tentang pengobatan. Sampai Tibun Nabawi masuk dalam konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, sekarang hadisnya banyak banget. Ada yang disebutkan satu orang Yahudi datang kepada Nabi. Dalam riwayat 3-9 orang Yahudi datang kepada Nabi. Dalam riwayat hampir 40 orang Yahudi datang kepada Nabi. Menunjukkan pertanyaan ini enggak sekali, berulang-ulang. Di antaranya ada yang tanya, Ya Abul Qasim, panggilan untuk Nabi Muhammad. Ya Abul Qasim, ada ulama yang mengatakan enggak boleh kita menjadikan kunyah kita Abul Qasim, karena itu khusus untuk Nabi. Ada yang mengatakan boleh kita memberikan nama kita Abul Qasim, tapi syaratnya apa? Setelah Nabi wafat. Nah, khilaf di antara mereka. Dan Nabi dipanggil ya Abul Qasim. Ya, mereka nggak manggil ya Rasulullah, nggak manggil. Kenapa? Karena mereka orangnya hasad. Karena mereka ingin penutup para nabi itu dari kalangan Yahudi. Tapi kenapa di orang Quraisy sampai dijadikan musuh terbesar orang Yahudi adalah malaikat Jibril, karena dianggap berkhianat, harusnya risalah dari Allah untuk orang Yahudi, tapi dibelokkan ke kaum Quraisy. Nah, dipanggil ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, kami nas'aluka soalan, kami akan tanya kepadamu satu soal saja. Ya, satu soal saja. Yang soal ini pernah ditanyakan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Nas'aluka anil ma'in. Kami akan bertanya kepadamu tentang dua air. Air apa? Ma'ur rajuli wa ma'ul mar'ati. Air mani laki, air mani perempuan. Kemudian Nabi terdiam. Kenapa? Karena belum tahu jawabannya. Seolah-olah Nabi nggak pernah ditanya.
datang wahyu. Wahyu datang, ya. Kemudian Nabi menjawab, ma'ur rajuli abyad ghalid. Air maninya laki-laki putih kental. Putih kental. Ini menunjukkan air mani yang normal, standar. Kalau air mani Anda warnanya abu-abu, warnanya pink, warnanya coklat, ya. Kalau air maninya warna pink berarti pengen masih perawan nih. Kalau ungu pengennya janda. Nasallallahu afiyah. Subhanallah, kalau ini normalnya apa? Putih sama kental. Putih itu yang normal, kental yang normal. Kalau encer berarti nggak normal. Kalau encer nggak normal. Ulama di masa silam nggak habis akal. Mereka nggak punya laboratorium, nggak punya mikroskop baru ketemu kurun ke-19. Baru diteliti sama dokter ahli laborat. Untuk jadi subur minimal jumlah sperma harus 15 juta, 20 juta. Orang di masa silam nggak pakai angka. Hidup itu mudah, nggak susah. Ya, mereka nggak pakai angka. Mereka apa? Nggak habis akal. Disebutkan Abul Hasan al-Baghdadi yang dia mengarang kitab Al-Mughni. Dia disebut alim fitib, alim mahir dalam ilmu pengobatan. Ya. Oh subhanallah, dia meneliti dan dia meninggal pada tahun 435 Hijriah. Dan dia meneliti dari hadis Nabi disebutnya dari putih kental. Cara ngetesnya gimana? Permisi ya. Karamakumullah, ambil mangkok atau wadah, bejana, air mani ditetesin. Anda jangan tanya bagaimana ngeluarin air mani. Soal anil kaif bid'ah. Jangan tanya, ngeluarinnya gimana jangan tanya, nggak usah dibahas. Pokoknya ini air mani udah keluarin, ditetesin ke apa? Ke bejana tadi. Ya, ke bejana tadi, ya. Kalau dia tenggelam dan utuh, putih, masih kental seperti tetesan sesuatu yang kental, berarti itu sehat. Nah, saya bilang tadi, jangan bertanya karena termasuk perkara yang harus dirahasiakan ya, karena aib. Ya. Kemudian kalau tenggelam berarti sehat. Kalau ngambang, encer, berarti spermanya kopong. Kalau zaman sekarang meneliti, oh spermanya ekornya ada 2, berarti nggak sehat. Oh jalannya letoy, ya berarti spermanya gemoy. Ya. Oh warnanya beda. Ini zaman sekarang. Ya, ini ulama zaman silam nggak habis pikir. Berikutnya disebutkan dalam firman Allah, khuliqa mim ma'in dafiq, dicipta dari air memancar. Berarti harus memancar. Kalau pancarannya lembek, bisa-bisa nggak sampai ketemu sama ufum. Perlu pancaran yang kuat. Pancarannya kuat, tapi si wanitanya keputihan. Jadinya sudah kalah sama keputihannya. Keputihannya ya membunuh cita rasanya ini, membunuh apa? Sperma. Ya, rahim wanita ada 4 jenis. Rahim panas. Ciri-ciri rahim panas, kata Abul Hasan al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 435 Hijriah ini, ciri-ciri rahim panas, haidnya lebih dari 10 hari. Darahnya hitam. Banyak. Siapa yang punya rahim panas, hobi makanan panas. Katakan zaman sekarang banyak makan bakso, sambalnya 10 sendok. Terus psikisnya panas, dia emosian, bakal punya rahim panas. Kedua, rahim dingin. Ciri-ciri rahim dingin, headnya nyeri dan hanya 2 hari 3 hari ngeflek. Coba ini para ulama loh ya. Orang rahim dingin jangan kebanyakan dingin. Ima dia suka ngambekan, dingin, atau dia kebanyakan apa? Banyak makan ikan, dingin. Kemudian rahim lembab. Ciri-ciri rahim lembab, sering becek, keputihan. Makanya nenek moyang kita sering berwasiat, "Nduk, ojo mangan timun yo nduk," katanya. Kowe keputihan kok. Nah, wahai anakku, putriku, jangan banyak konsumsi timun. Nanti kamu keputihan, becek katanya. Rahim yang keempat, kira-kira apa? Kering. Sering terjadi pada siapa? Orang yang sedih berkepanjangan. Stres sama suami.
Sudah keluar uban, putihnya banyak, kusam, kusut, kulitnya kering, keriput, digaruk ada sisiknya, ya dia tenggorokan kering terus, haus, rahimnya kering. Ciri-ciri rahim kering apa? Permisi karena disebutkan. Ketika hubungan suami istri sering kesakitan, terjadi perlecetan. Nah, ini contohnya coba. Wa subhanallah, Nabi menjawab, air mani laki-laki tadi apa? Putih dan kental. Ini dijelaskan syariat. Dan Allah melalui sabda nabinya dan termasuk wahyu memberikan kabar. Dan dari air mani inilah bakal jadi apa? Cikal bakal apa? Al-idham wal asab. Cikal bakal tulang dan saraf. Tulang dan saraf. Dari sperma aja tulang saraf. Nanti ketika jadi suami, jadi tulang punggung. Sperma, tulang dan saraf termasuk alat gerak aktif. Nempel di tulang, di ligamen-ligamen untuk menggerakkan. Dan itulah laki-laki. Dari tabiatnya laki-laki lah yang memimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sampai jantungnya laki-laki juga beda sama jantungnya ibu-ibu. Jantungnya laki-laki 300 sampai 350 gram. Pembuluh darahnya 70 sampai 90 ribu kilometer panjangnya. Dari arteri vena kapiler kalau dipretelin. Pembuluh jantungnya wanita hanya 250 sampai 300 gram. Pembuluh darahnya 60 sampai 80 ribu kilometer. Berarti besaran jantung siapa? Makanya jantung laki-laki diizinkan menerima 4 jantung wanita. Ya. Nah ini kenapa? Memang sudah tabiat. Anda jangan celah syariat ini. Ya, karena memang dari sananya sudah beda. Punten ya, setiap saya ngomong syariat ini, kalau saya ngomong kesehatan, nggak ada ibu-ibu yang marah. Tapi kalau ustadz lain yang ngomong, dia marah. Ya, kenapa? Karena Anda lihat, demi Allah Bu, saya saksikan, demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Berapa banyak ibu-ibu kena kanker rahim, varises rahim, kanker serviks, adenomyosis, endometriosis, kanker tiroid, sampai terakhir ada dokter telepon, teman saya kena kanker tulang. Bu, sebelum kanker tulang sebutkan, sebelumnya kanker apa? Kanker tiroid sama kanker rahim tat. Bu, sebutkan satu pertanyaan saya, cukup selesai, saya nggak tanya lagi. Apakah dia dendam sama suami? Iya tat, udah selesai. Kenapa? Mental Anda lah akan menimbulkan penyakit. Rahim Anda jadi panas gara-gara Anda dendam, marah. Rahim Anda dingin karena Anda sedih berkepanjangan. Jadi apa? Hati ini pengaruh. Faktor dari luar terbesarnya makanan, dari sekian banyak faktor. Faktor dari dalam terbesarnya psikis, selain genetik dan jin nasab. Nah, fa inna rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Air mani laki-laki jadi apa tadi? Tulang dan saraf. Lihat ibu-ibu langsung tenang gitu Pak caranya kalau ngomong Pak. Kalau mau nikah lagi, jangan diam-diam, nggak boleh. Banyak nggak adilnya. Paling enak ngobrol. Kenapa? Kalau nikah siri, diam. Sering kami saya dapati, nikah siri, diam-diam, ujung-ujungnya istrinya sakit. Paling enak, memang diizini, paling enak. Tapi kalau siri, ya diizini syariat. Iya memang. Kalau istri bisa melepas dendam, itu enak. Tapi kalau istri dendam terus, wah ini malah petakannya besar. Ngurus anak jadi gak bener, sholat jadi gak khusyuk. Kecuali kalau wanitanya bisa melepas hatinya, semua ini karena Allah. Saya tundukkan ego saya untuk cinta tidak dibagi jadi dibagi. Kalau itu bisa, itu baru wanita ini bebas dari apa? Dendam. Kita lanjutkan. Adapun, dan kami dapati ya, kalau tadi wanita yang dendam sampai rahimnya kering, saya dapati ada laki-laki sebaliknya. Sedih dengan tingkah laku istri, air maninya keluarnya kayak kerikil. Kenapa? Sudah kering tubuhnya, kena stroke. Nah, makanya mental itu pengaruh banget. Kita lanjut. Wa ma'ul mar'ati, dan air maninya wanita. Air maninya wanita sekarang dijawab oleh Nabi, yang ibu-ibu banyak nggak tahu, dijawab oleh Nabi. Apa? Raqiqatun safra, encer kekuningan. Dari sini beda, laki-laki kental, wanita encer. Laki-laki kuat, pemimpin, wanita yang dipimpin. Yang encer, jangan jadi pemimpin rumah tangga, akan rusak.
Anda kalau jadi pemimpin bagi suami Anda sudah buka front penyakit dan front masalah rumah tangga. Karena Anda menyelisih tabiat, Anda menyelisih perintah Nabi. La yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Gak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh wanita. Laki-laki itu pemimpin. Anda mau nundukkan suami. Anda jadi pemimpin, laki-laki bakal nampak manut di depan Anda, di belakang Anda, dia bakal makar. Kenapa? Anda sendiri yang mulai. Sebaliknya, ada wanita nggak mau tunduk sama laki-laki, nggak mau tunduk sama Anda. Anda memimpin, dia semakin mendolimi Anda. Makanya kalau menasihati laki-laki, kalau ini dari air mani Anda bisa belajar psikologi. Kalau Anda nasihati laki-laki, jangan dengan keras, karena mereka lebih keras. Kalau Anda menyelesaikan masalah dengan suami, jangan di meja hijau, tapi di meja makan. Ya. Ngobrol yang enak. Kenapa? Kita nggak boleh demo sama pemerintah. Karena pemerintah punya kekuatan. Lihat di Suriah, 250.000 melayang, 250.000 jiwa melayang, gara-gara apa? Demo. Para ulama Saudi, kalau saya bilang ulama, ini usianya berapa? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Sepakat. Jangan keluar dari rumah untuk ikut demo. Nabi nggak mengajarkan. Justru apa? Ilzamu fi buyutikum, masuk ke rumah. Sedangkan syekh, kalau syekh itu ini masih hitungannya syekh, belum ulama. Usianya masih 40 tahun, 35 tahun, sudah berfatwa. Yang nggak keluar rumah pakai jilbab. Gara-gara fatwa orang semacam syekh kayak gini akan dihisab di hadapan Allah. Gara-gara fatwa dia 250.000 jiwa melayang. Makanya hati-hati. Sama. Seorang wanita untuk menasihati suami juga demikian, nggak boleh keras-keras. Lihat momen, nasihatin suami lagi mau hubungan suami istri, hilang dah keinginannya. Ya, nasihatin suami lagi suami capek, jangan. Lagi di atas meja makan, nasihatin dia, Mas, aku lihat kamu jalan sama seorang wanita, Mas. Menor lagi, Mas. Nggak boleh, Mas, haram alaik. Nggak apa? Oh iya dia, apa dosa ya aku ya. Makasih sudah ngingatin. Itu. Nah, ini kemudian air mani wanita tadi apa? Encer, warnanya kuning. Itu asalnya. Wa minha, dari air mani wanita ini bakal jadi cikal bakal apa kata Nabi? Al-lahm wadam. Darah dan daging. Jadi air mani wanita ini bakal jadi apa? Darah dan daging. Satupun kedokteran klasik, Cina, Yunani, Arab, India, ya nggak ada yang menyebutkan air mani bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf, mani perempuan bakal jadi daging dan darah. Sampai detik ini kedokteran modern pun lemah untuk menyingkap. Kenapa? Allah yang tahu, Allah yang mencipta diri kita, Allah tahu kebutuhan kita. Allah yang menyebutkan di sini, dan kita yang nggak tahu melalui lisannya Nabi SAW. Nah, air mani wanita jadi apa tadi ibu-ibu? Makanya ibu-ibu yang ngambek, gampang minta cerai, sukanya ngancem. Mas, aku mau cerai, Mas. Aku bawa anak-anak semua karena mereka darah dagingku, Mas. Bapak-bapak yang diancam setelah belajar di sini bisa jawab, tunggu dulu, Dik. Aku juga punya saham, Dik. Sahamku saraf dan tulang. Ibu-ibu jangan gampang minta cerai. Ya, minta cerai itu dosa besar. Nabi SAW sudah bersabda, kata Nabi SAW apa? Kata Nabi SAW dalam sabdanya, man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara raihatal jannah. Barang siapa minta cerai, tanpa alasan syar'i, dia gak bisa mencium bau surga. Hati-hati ibu-ibu. Kalau ada yang sempat ibu-ibu minta cerai, pulang kajian minta maaf sama suami. Kalau Anda sering minta cerai, kenapa ada di antara Anda emosinya labil? Kenapa tensi naik terus? Kenapa insomnia? Kenapa autoimun? Bisa jadi Anda sering bermaksiat kepada suami. Kenapa Anda mengaku sekarang sholat malamnya berat, susah baca Al-Quran? Karena hak dan kewajiban untuk suami Anda nggak tunaikan. Nah, jangan minta cerai. Kalau suami melambai jadi bencong, silakan minta cerai, nggak apa-apa. Kalau suami mabuk, silakan minta cerai. Suami zina, silakan minta cerai. Zina loh ya, bukan nikah lagi tapi halal zina, beda kasusnya.
Kalau suami apa? Suami misalkan suami nggak sholat, suami musyrik, suami bermaksiat kepada Allah, semacam syirik, silahkan minta cerai. WHO, saya baca artikel waktu itu, setelah musim pandemi COVID, kata WHO, laki dan perempuan sekarang sudah 1:40. Nanti ketika munculnya Dajjal, riwayat Imam Muslim, laki dan perempuan 1:40, 1:50. Kita sudah berada di angka 1:40 sekarang. Kata WHO, hitungan kasar dia. Dan Anda perhatikan, satunya laki-laki saja banyak nggak benernya. Banyak yang sudah melambai. Ya, banyak yang sudah jadi tulang lunak. Ya, ini satunya nggak bener. Jadi suami Anda yang saleh ini sekarang menjadi sesuatu yang langka. Jaga dia. Nabi sudah berwasiat. Ya, ketika Anda teriak-teriak kepada suami, nyakitin suami, apa kata Nabi SAW? Kenapa? Banyak sekali wanita sakit gara-gara apa? Makar kepada suami. Kenapa? Allah murka. Coba bayangin, Allah bersabda, Allah berfirman, Nabi bersabda, Innallaha la yanduru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni'an. Allah enggak akan melihat kepada wanita yang enggak bersyukur kepada suaminya padahal wanita ini enggak lepas dari kebutuhan suaminya. Di padang mahsyar Allah enggak akan melihat wanita seperti ini. Sampai disebutkan Nabi SAW, ini biar Anda menjaga satu yang langka ini. Nabi menyebutkan kalau ada wanita mendolimi suaminya, kata Nabi SAW, qatalakillah, para bidadari mendoakan keburukan untuk istrinya. Semoga Allah perangi kamu wahai istri-istri di dunia. Fa innahu dakhilun, suami kamu hanya seperti tamu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, sebentar lagi suami kamu akan berjumpa dengan kami para bidadari. Anda perhatikan, orang yang paling sakit di rumah sakit, laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Jujur aja. Perempuan. Yang banyak di rumah sakit, banyak di rumah sehat, rumah terapi, rata-rata perempuan. Kenapa? Mereka kalkawarir. Mereka dicipta dari air mani mereka encer kekuningan. Hati mereka pun lembek. Kalkawarir seperti gelas-gelas kaca, fisiknya lemah, hatinya lemah. Laki-laki spermanya, air maninya putih kental. Hati mereka lebih kuat. Makanya orang yang diantara bertahan hidup umur panjang, kenapa elang usianya 70 tahun? Karena mental dia kuat. Subhanallah, rahmatullah. Dan wanita ini lemah, lembek, fisiknya lemah, hatinya lemah, sakit dikit gampang ngeluh, berobat ke rumah sakit. Lihat bapak-bapak jarang ke rumah sakit, tahu-taunya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Anda lihat di klaster ini saja, di Tanjung Mas ini saja, Anda hitung berapa jumlah wanita, berapa jumlah laki-laki. Nggak usah ngomong manusia negeri kita Indonesia, nggak usah ngomong Tanjung Mas Raya ini aja. Anda lihat, benar nggak Tanjung Mas Raya, betul ya? Ya, Anda cek aja berapa Bapak. Lihat di sini Bapak bisa dihitung. Ya, ibu-ibu lebih banyak. Ibu-ibu sering sakit, tapi umurnya banyak yang panjang. Bapak jarang ngeluh sakit, tahu-taunya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Anda perhatikan setelah apa? Setelah Nabi menyebutkan hadis tadi, orang Yahudi pada masuk Islam. Sebagian mereka berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan, hakada mimma kana min qablik. Demikianlah nabi-nabi sebelum kamu juga menjawab. Berarti mereka beriman. Karena kata mereka, pertanyaan ini nggak mungkin dijawab oleh kecuali seorang nabi. Kenapa? Manusia nggak bisa jawab. Manusia nggak bisa menjawab. Ini materi Masya Allah masih panjang nih. Tapi sudah harusnya jam 9 udah selesai. Dari tanya jawab. Ya, gimana? Nggak apa-apa Pak. Anggaplah saya kodok, tadi saya ketelat 30 menit. Ya, saya nyiapin materi sudah siap, tapi belum kebaca ini materi yang ini. Ya, intinya rahmatullah jami'an. Ya, semoga materi ini apa menjadi apa tambah iman untuk kita. Ya, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui dari pandangan mata yang khianat dan dari apa? Dari apa yang di dalam hati. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, ya, dari urusan dunia ataupun urusan agama. Allah Maha tahu. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah Allah yang memelihara atas segala sesuatu. Termasuk apa? Allah lah yang menjaga kesehatan Anda.
Allah mencatat takdir untuk Anda. Ya, tapi apa? Tapi Anda juga harus ambil sebab. Allah juga berfirman, ya, Alladzi khalaqa fasawwa. Dia Allah yang menciptakan dan dia Allah yang menyempurnakan penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan ciptaan ini sempurna, anatomi, fisiologi, fisiknya, psikisnya, ya, sempurna banget. Subhanallahil ladzi atqana kulla syai'. Dan ciptaan Allah itulah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Jangan pernah mengatakan usus buntu itu organ tambahan. Jangan pernah mengatakan empedu itu nggak ada fungsinya. Kalau kena batu empedu angkat saja. Ya, 1 senti, 1 mili organ yang dicipta pada kita, jangan pernah bilang organ tambahan. Allah menciptakan 1 jengkal, 1 senti, 1 mili pun menciptakan organ pada tubuh kita, semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilahkan. Ya, mari Pak. Ya. Ya. Nah, barakallahu. Ya. Yang pertama, sholat malam. Sholat malam itu nggak ada syaratnya harus tidur dulu. Misalkan Anda lelah, habis lelah, takut nggak bisa bangun di sepertiga malam, Anda sholat malam setelah Isya, nggak mengapa. Anda habis safar, takut nggak bisa bangun, Anda sholat malam di awal. Dan sholat malam nggak harus 11 rakaat. Anda sholat witir 3 rakaat, termasuk sholat malam. Sholat witir 1 rakaat, termasuk sholat malam. Yang jelas, jangan pernah tinggalkan sholat malam. Jangan pernah berniat meninggalkan sholat malam. Kalau nggak sengaja, tak mengapa. Kata Imam Ahmad, barang siapa meninggalkan sholat malam dengan sengaja, fafihin nifaq, pada hatinya ada biji kemunafikan. Kenapa demikian? Allah sedang turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia mencari hambanya. Siapa yang bangun? Barang siapa mohon ampun, akan kuampuni. Barang siapa minta, akan kuberi. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dari itu kita agungkan dengan apa? Menjawab hadis ini. Ya. Barang siapa berdoa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada orang dia tahan, misalkan ya, dia habis safar, dia capek, dia nggak mau sholat malam setelah sholat Isya. Dia tetap semangat untuk bangun di sepertiga malam. Tapi kenyataannya lelahnya dia membuat dia nggak terbangun, tahu-taunya adzan fajar. Sholat malam dia boleh diqadha. Kalau sholat malamnya biasa 3 rakaat, qadhanya genap 4 rakaat. Kapan diqadha? Semua datang padanya dalil sahih. Bisa diqadha setelah sholat subuh. Aslinya setelah sholat subuh nggak ada sholat. Tapi karena datang dalil pengecualian, maka boleh. Setelah sholat subuh, Anda mundur, mungkin cari tempat, sutra, Anda sholat 4 rakaat. Atau bisa dilakukan di waktu duha. Di waktu duha, Anda qadha sholat malam Anda. Yang jelas, jangan meninggalkan sholat malam dengan sengaja. Kalau ada orang sholat malam ditinggalkan dengan sengaja, nggak ada qadha. Sebagian ulama mengatakan, la yajma' bainal mufawwid wal mufawwad lah. Gak bisa dikumpulkan antara antara pengganti, ya. Sekarang yang ditinggalkan sengaja. Misal, ini orang ninggalin sholat malam sengaja, besok mau mengqadha, gak bisa. Qadha itu bagi orang yang gak sengaja. Seperti tadi ketiduran atau lupa. Nah, yang jelas jangan tinggalkan sholat malam. Kalau waktu sholat malam Anda bangun mepet, tahu-taunya misalkan subuh 4.30. Sisa waktu jam 4, misalkan 4.24. Anda cepat-cepat gosok gigi, cuci tangan, wudhu, Anda langsung sholat malamnya berapa rakaat? 1 rakaat sebelum adzan. 1 rakaat sebelum adzan. Nah, fa ini rahimanakumullah,
Ini 1 rakaat juga pernah dilakukan oleh sahabat. Karena waktunya mepet. Yang jelas jangan pernah niat meninggalkan sholat malam. Jangan pernah meninggalkan sholat malam. Dan pernah Nabi SAW sakitnya keras. Sampai dia meninggalkan sholat malam karena saking sakitnya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, diqadha besoknya. Yang biasanya sholat malamnya Nabi 11 rakaat, diqadha jadi 12 rakaat. Nah, dan sholat malamnya Nabi nggak sembarangan. Sholatnya dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran. Ya, dan Nabi SAW Anda perhatikan kakinya sampai pecah-pecah. Ya, pecah-pecah. Zaman sekarang umur belum usia 50 tahun, sholat malam pakai kursi. Ditanya sama anaknya, Pak, Bu, kok sholatnya pakai kursi? Iya nak, kena asam urat, kaki bengkak. Ini Nabi sudah, Anda bayangkan Nabi hijrah ke Madinah usia berapa? 53 sampai 63 di Madinah. Iya bangga. Nabi mulai jihad perang Badar ketika sudah hijrah ke Madinah atau sebelumnya? Ke Madinah. Ya sekitar berarti Nabi sudah berusia 55 tahun. Itu perang Badar tuh. Nah, wa subhanallah, Nabi istrinya banyak 9, usia berapa? Nah, kalau ada yang bilang tua-tua keladi itu jelek, tunggu dulu. Kalau tua-tua tambah zina, tua-tua tambah mabuk, tua-tua tambah gak bener, ya keladi. Tapi kalau tua-tua semakin jadi, semakin soleh. Semakin umurnya diwakafkan untuk Allah. Ya, semakin dia kuat ibadah, jangan celah. Nah, Nabi SAW usia 50 tahun ke atas 53, sampai usia 60 tahun Nabi masih nikah lagi. Nah, fa'inalhamdulillah menunjukkan apa? Nabi kuat. Jadi Anda yang usia 50 tahun ke bawah, 53 tahun, sakit-sakitan, koreksi. Ini kurang olahraga kali. Ya, pola makan gak dibenerin, masih sering begadang, masih sering amukan sama suami istri, tengkar. Jangan. Nabi SAW stresornya banyak. Tapi Nabi dengan stresor yang banyak, Nabi meninggal ubannya hanya 20 uban. Dalam riwayat 17 sampai 19 uban. Nabi usia 63 meninggal. Anda sekarang ubannya sudah berapa Bapak Ibu-Ibu? Nah, coba kalau stresornya Nabi ditimpahkan kepada Anda, apa yang Nabi rasakan berat, kesedihan yang ditimpakan kepada Anda, niscaya rambut di tubuh Anda yang jumlahnya 5 juta, di kepala itu 100 sampai 300 ribu, seluruh total tubuh itu 5 juta, niscaya rambut ini gak tersisa hitamnya, putih semua. Bakal jadi kulit kering, mata bisa kena katarak, telinga berdenging, kepala kelingan, ya, jadi laki-laki wanita lemah syahwat, tangannya tremor, kakinya gemetaran, pencernaan lemah, susah tidur. Itu kalau kita dikasih beban seperti Nabi. Tapi Nabi punya manajemen konflik, dan hatinya Nabi dicuci 2 kali, dibejana isi air zam-zam, dibelek. Lah kita orang hatinya, ya, kadang taat, kadang maksiat, ya. Kemudian terkait bisnis riba banyak. Riba itu nggak harus dikaitkan dengan bank. Termasuk riba misalkan apa? Misalkan akad dengan 2 harga ya, yang beda misalkan. Termasuk riba diantaranya ya praktek riba misalkan dia pinjem pakai jaminan. Pinjem ke temannya. Ini ku taruh motor untuk kamu ya. Ya, aku pinjam duit kamu 10 juta. Nah, misal terus pinjam 10 juta, motornya kasih temennya, make motor. Ya, ini sudah masuk riba. Ya, ustadznya bukan saya, bagian muamalah nanti ustadz lain ya. Kisahnya panjang. Baik, karena masih banyak pertanyaan nih, masya Allah. Kenapa Pak? Bahasanya lain aja riba, ya. Ini Pak, ada apa namanya nih? Pendapat macam-macam. Ada yang bilang bank itu riba, ada yang tidak. Nah. Ini apa sebetulnya? Ini betul-betul suatu hal yang apa ya? Yang sangat berbahaya saya kira ini. Iya. Kalau bank itu riba. Iya. Karena saya pernah mendengar seorang ustazah salah mengatakan riba yang sekecil-kecilnya itu dosanya itu seperti anak laki-laki menggauli ibunya. Nah, saya tidak tahu apa ada di situ apa, tidak tahu saya. Ya. Tapi yang benar lah, gimana nih? Bank itu kan sesuatu yang dibutuhkan.
Saya kira enggak main-main. Banyak sekali dalam pengalaman kita ini Bang dibutuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan itu ya bermanfaat. Bukan. Jadi al-ibrah bil haqa'iq laisa bi kathratil musammayat. Intinya bukan nama bank, tapi sistemnya yang ada. Ya, karena ada bank kalau di dalamnya ada diperlakukan syariat berjalan, ya pakai. Misalkan seperti istilahnya bank itu hanya tempat lewat untuk dia naruh uang dan nggak ada akad-akad yang lain seperti bunga, ya. Maka jadi bank itu hanya nama, tapi yang berlaku di situ apa? Sistemnya. Ada yang wadiah itu seperti nitip, nggak mengapa. Kita mau di BSI, mau di bank apapun namanya bank, tapi kalau kita di bank situ pakai sistem yang ini, ya aman. Tapi kalau konvensional, ini jadi masalah. Intinya bukan ngomong banknya, sistemnya. Al-ibrah bil haqa'iq. Insyaallah itu Pak ya. Ya, Ustaz, jadi sistem itu yang mana? Sistem itu yang mana? Iya. Hah? Baik, lain dulu ya. Iya, enggak, ini kan belum selesai Pak. Sudah ngerti Bapak? Hah? Baik, biar khusus ya, sesuai temanya aja ya. Nah, bagaimana hukum terapi dengan menggunakan batu giok? Saya nggak tahu ilmiahnya batu giok, ya ilmiahnya gimana. Kalau memang ada batu ini memberikan efek pada ion-ion di tubuh, penyakit, menggerakkan penyakit, sesuai dengan tajrubah, sudah uji coba, maka tak mengapa. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan, dewa-dewa dan lain sebagainya, maka jangan. Ya, kembalinya ada kesyirikan apa enggak? Karena apa? Nabi pernah ditanya tentang urusan dunia, jawaban Nabi apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia Anda. Anda lebih paham tentang urusan apa? Dunia Anda. Ya, artinya urusan dunia pengobatan silahkan. Selama nggak ada unsur kesyirikan, keharaman, boleh. Selama nggak ada keyakinan menyimpang, boleh. Apakah boleh melakukan bayi tabung? Asal ditinggalkan. Ya, mending tabungan bayi. Banyak anak daripada bayi tabung. Ya. Zaman sekarang lagi ramenya apa? Child free, nikah nggak pengen punya banyak anak, anaknya pakai baby boneka. Ya, wah subhanallah, bayi tabung asal jangan. Subhanallah, dengan izin Allah, kami katakan promil itu gampang ibu-ibu, bapak-bapak. Saya dapati pasien di Malang ada 15 tahun nggak punya anak. Dengan izin Allah, pola makan dibenerin 2 bulan, terus hamil istrinya. Datang suaminya, alhamdulillah tat, 15 tahun tat. Ini kalau apa masalahnya pola makan. Yang di Bogor kami dapati ada seorang wanita 21 tahun nikah nggak punya anak. Sudah inseminasi gagal. Sudah pakai hormon gagal. Pakai herbal gagal. Setelah kami diagnosa, anamnesa, ternyata nampak ini jin nasab. Taunya apa? Kamu pernah atau sering mimpi nggak didatengin laki-laki? Hampir tiap malam, bahkan laki-laki itu memperkosa saya, permisi. Ini ciri-ciri jin nasab. Ya. Di Ethiopia juga demikian. Ethiopia seorang kebiasaan bukan satu aja. Kebiasaan di Ethiopia, kalau ada anak perempuan yang perawan sudah siap kuliah, mereka meletakkan atau pergi ke dukun atau orang pinter untuk menjaga wanita ini agar kemaluannya dijauhkan dari laki-laki yang akan memperkosa dia, permisi. Dan ini butuh bantuan jin. Dan ketika anak ini sudah lulus kuliah, putrinya ini mau menikah, gak ada yang mau nikah sama dia. Dibikin apa? Jinnya sudah terlanjur cinta sama wanita ini. Anda gak nyangka, ternyata ini benar kejadian, fakta. Nah, makanya kalau kita minta bantuan pada jin, jin bukan membantu tapi bakal menyerang kita balik. Anda tadabburi surat Al-Ankabut ayat 41. Gak usah kita bahas panjang, jarang panjang nanti. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Orang kalau menjadikan selain Allah sebagai pelindung seperti apa? Laba-laba menjadikan rumahnya pelindung, enggak bisa ngelindungi, bahkan nyerang. Ya. Jadinya apa? Enggak hamil-hamil. Kita anjurin, masih kita suruh baca surat-surat pendek dari ayat ruqyah, langsung teriak panjang terus pingsan. Nah, obatnya apa? Konsen pada ruqyah. Anda lihat, promil ini apa dulu masalahnya? Nggak semua orang pakai inseminasi. Pertama nggak perlu pakai inseminasi, para ulama nggak menganjurkan.
Sehat itu mudah, sehat itu murah, nggak perlu bayar mahal. Lihat, kalau sebabnya pola makan, ya pola makan diperbaiki. Kalau pola makan kita kotor, jorok, kombinasi nggak benar, kebanyakan makan, darah bakal kotor, darah bakal rusak. Kalau darah rusak, kata Suyuti, ulama yang meninggal pada tahun 911 Hijriah, dia berwasiat, kalau darah rusak, air mani laki dan air mani perempuan bakal rusak. Bagaimana bakal subur? Padahal darah terkait dengan hormon, dialah pembentuk air mani. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Faidah fil Mahabbah, darah itu tergantung dari makanan. Kalau makanan jorok, darah kotor. Berikutnya psikis. Orang stres bisa membunuh air mani. Orang stres bisa bikin darah kental dan hormon kacau. Air mani juga kacau. Pernah kami dapati suami istri kerja, berangkat sebelum subuh atau kadang ba'da subuh ke Jakarta, pulang-pulang jam 8 malam. Stres pekerjaan, stres fisik, gak hamil-hamil. Solusinya, biarkan istri kamu di rumah. Kamu aja yang kerja laki-laki. Rezeki istri kamu melalui suami kamu. Biarkan istri kamu di rumah. Ini bikin stres. Ya, lihat sebabnya dulu. Ya, kemudian ada sebab, diantaranya sebab sihir. Ada sebab jin nasab. Nah, kemudian kalau pola makan, perbaiki pola makan. Bantu buang darahnya, difasdu di titik kakinya, titik sofin namanya. Di mata kaki bagian dalam. Bisa dibantu titik bekam. Ya, bisa dibantu herbalnya dan seterusnya. Apakah boleh melakukan vasektomi dan tubektomi? Ingat, KB itu ada KB yang permanen, ada non permanen. Yang permanen dilarang oleh para ulama, kecuali betul-betul dalam keadaan sangat darurat sekali. Ya, namanya darurat apa? Keluar dari hukum asal, ad-daruratu bihul mahdhurah. Anda KB saja ada syaratnya. Yang pertama, kalau Anda KB butuh izin suami, mengiyakan apa enggak. Kedua, KB-nya itu jangan KB yang membahayakan diri Anda. Anda minum pil, habis minum pil tensi naik, stop pil KB, ganti KB yang lain. Anda coba yang lain, coba apa? Coba suntikan, pakai suntikan cocok, ya sudah cocoknya pakai suntikan. Kalau pakai suntikan badan melar, naik badan 125 kilo, hentikan suntikan. Ya, pakai spiral. Spiralnya ternyata gara-gara spiral headnya kacau, headnya sampai 14 hari kemudian hilang timbul. Hentikan spiral. Kalau mau spiral yang aman, ganti spiral IUD yang non hormonal, nggak pakai hormon, lebih selamat. Ya, ini lebih selamat apa? IUD non hormonal. Atau Anda bisa pakai permisi takmin seperti kondom untuk laki atau wanita. Tapi biasanya kalau takmin orang nggak puas, permisi. Mending spiral IUD non hormonal, nggak pakai hormon. Ini contoh. Kalau kira membahayakan, tinggal. Terus butuh izin suami. Kalau vasektomi nggak ada keperluan, nggak boleh. Tubektomi nggak boleh. Tapi kalau memang darurat, misalkan dia punya penyakit, kalau hamil lagi bakal mengancam jiwa dia, ya silakan. Sudah darurat. Bagaimana caranya agar kista bisa mengecil atau hilang? Jangankan kista, tumor bisa mengecil, kanker bisa mengecil. Ya, bahkan bukan hanya kedokteran klasik, kedokteran modern. Ada sebagian dokter SPUG didatangin seorang pasien ini bilang, dok, gimana dok mengatasinya setelah ketahuan saya ada miom sama kistanya? Bu, miom sama kista ibu ini gara-gara makanan ibu. Mending ibu pulang, perbaiki pola makan. Ini dokter yang ajib. Ya, pengalaman kami juga demikian. Ada pasien kami, dokter spesialis kecantikan, punya miom dan punya kista. Setelah 2 bulan terapi, alhamdulillah bersih. Sampai teman-temannya dokter yang menangani dia, kamu pakai apa kok bisa bersih? Simpel, pola makan, bersihin darah. Darah kalau kotor, hormon kacau, timbul sumbatan, timbul tumor, timbul kanker, benjolan. Lihat sebabnya. Ada orang, kami dapati juga ibu-ibu kena varises rahim, perdarahan rahim sampai HB-nya sisa 2,9. Ya, punya kanker di rahim. Ternyata penyebabnya apa? Betul-betul dendam sama suami. Ya, dia bilang, gimana terapinya? Bu, saya nggak akan bisa ngatasi ini, Bu. Kalau ibu nggak ngelepasin sebabnya. Kalau sebabnya dendam, obati dendam. Ketika ditanya tentang suami, semua keluar. Sampai apa? Yang ketawa dan bicara, jinnya yang ketawa. Kenapa? Setan ikut masuk. Sampai jinnya bilang, tadi pagi saya sukses ngecewakan suami nggak saya layani, biar kapok.
Ternyata jinnya yang bicara. Ya. Jadi apa solusinya? Lepas dendamnya. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi insomnia? Insomnia, Allah jadikan tubuh kita, sholat dan waktunya pun ada hikmah. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak, menjadikan syariat dan waktunya ada hikmahnya. Diteliti oleh seorang profesor, ketika waktu sholat isya, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya serotonin. Hormon ini yang akan mengantar Anda untuk timbul rasa ngantuk. Kalau Anda mau tidur di bawah ngantuk, jangan dipaksa melek. Kecuali ketika Anda ada perlunya, pengen begadang, sesekali aja. Ya. Dan setelah tidur keluar serotonin, itu normalnya. Tapi ada kasus insomnia. Apa sebabnya? Setelah isya, yang keluar bukan serotonin, yang keluar adrenalin dan kortisol. Apa sebabnya? Pola makan. Kedua, apa sebabnya? Stres. Jadi hormon ikut kacau, darah ikut kacau. Berarti obatnya insomnia apa? Nah, kalau tahu insomnia obatnya, insomnia macam-macam ya, ada medis, ada non medis. Kita bicara yang medis. Kalau sebabnya medis berarti apa? Jangan bikin darah kental. Perbaiki pola makan. Bersihkan darah. Itu obat. Kalau mau tambah herbalnya, cari madu kopi. Kalau mau herbalnya, konsumsi gandum. Ya, gandum barley atau talbina. Ternyata dia mengandung serotonin. Serotonin dirubah menjadi triptofan. Orang yang punya stres saja jadi tenang. Nah, ini rahmatullah. Kalau mau susu, susunya susu sapi. Susu sapi juga mengandung serotonin. Ya, juga mengandung serotonin. Saya merasa malas yang berlebihan di saat sedang datang bulan. Bangun jadi siang terlalu banyak bermain medsos. Ini udah langsung diruqyah aja, ruqyah mandiri. Langsung aja ruqyah mandiri. Jadi caranya apa? Anda kumpulin tangan Anda. Ini nggak disebutin Nabi, tapi boleh. Kenapa? Asal hukumnya ruqyah banyak luas ya. Disebutkan dari hadits Auf bin Malik, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirik. Kata Nabi SAW, tak mengapa dengan ruqyah selama nggak ada unsur kesyirikan. Ya. Anda kumpulin kedua tangan Anda, baca apa? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, dua terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Pendek-pendek aja, tiupin ke tangan Anda, tekan bawah pusar, tekan ulu hati, cekik leher, dahimin muntahin. Ya. Kemudian pukul-pukul tangan Anda, kaki Anda, kepala Anda. Ya. Kalau masih bandel, tambahi lagi dosisnya, baca surat Al-Baqarah tiap hari. Ulama khilaf ketika haid, apa hukumnya? Di antaranya ada memperbolehkan, boleh orang haid baca Al-Quran, kalau dia nggak ingin hafalannya hilang ketika ada kebutuhan. Berikutnya, boleh Anda pakai gadget. Kalau pakai Al-Quran, Anda pakai pengalas. Karena ketika dibutuhkan. Ya. Kemudian Anda mandi pakai air ruqyah. Kemudian makanan yang panas ketika sedang haid di stop. Sambal, jahe, kopi, bebek, ayam, kambing, gorengan, seafood, ikan asin, rendang, stop. Nasinya dikurangi, ditambahi sayuran. Ya. Lauk hewaninya apa? Pilih ikan, pilih putih telur, pilih daging sapi yang sop, bukan rendang. Ya. Kalau makan kambing, kambing yang masih menyusu. Kambing batibul, balibul. Ya, konsumsi labu kuning. Ya, sambil banyak zikir. Saya yang bertanya, menurut Bapak, autis itu penyakit atau bukan? Dia termasuk penyakit, tapi apa? Ya modelnya termasuk penyakit efek gejala. Ada autis gara-gara non medis, jenazah. Ada autis gara-gara konsumsi sufor, susu formula powder. Ya, ada teman kami dokter spesialis anak, ketika mendapati kasus autis, dia bilang autis hiperaktif jangan dikasih susu powder, susu kambing, susu onta, susu kuda liar Sumbawa. Ya, teorinya kalau panas dingin ini semua sifatnya panas. Orang autis panas, hiperaktif panas, dikasih panas bakal tambah parah. Jadi untuk anak autis dikasih dingin-dingin, susunya susu sapi fresh, labu kuning, dagingnya sapi bukan rendang, sop sapi. Ya, itu makanan jadi terapi. Kemudian apa? Dibantu ruqyah. Ya, kami pernah dapati ada anak autis ditambah speech delay, usia masih 4 tahun. Waktu itu kami anjurkan untuk, karena dia lebih ke arah otak dingin, maka kami anjurkan apa? Konsumsi kurma dan kismis. Jadi ada yang otak panas. Otak panas ini aktif terus, kasih pendingin.
Kalau otak dingin, kasih yang panas. Kemudian sambil baca Al-Quran, ibunya, anaknya dibiarin main. Baru 2 pekan, bapaknya datang. Demi Allah, Tat, istri saya bilang, setelah 2 pekan dilakukan terapi makanan dan Al-Quran, tiba-tiba si anak yang tadinya cuma bisa ngomong baba mama, sekarang ngoceh. Ngomongnya banyak sekali yang tadinya gak pernah didengar. Ya. Kalau panas berarti tinggal didinginkan. Jika seorang memiliki penyakit kejiwaan, apakah sebab dosa? Ada yang dosa, ya, ima makanan haram, ima lisan dia, ya, ima perbuatan dosa dia, ya, atau dia juga dosa kepada orang tuanya juga ada. Ya, ada masalah kejiwaan karena dosa bisa. Makan uang haram juga bisa. Ya. Ada yang saya dapati, ada seseorang ustadz datang dari Lombok, membawa ibunya mengalami schizofren, gangguan jiwa. Kita runut ke atas, ada yang gila juga. Paman dia gila. Terus kita runut ke atas, kakeknya ternyata pejuang yang punya ilmu kebal, punya mantra, punya jimat, dan seterusnya. Ini harus dibersihkan. Dan efeknya, ibu ini sebagai anaknya kena. Ya, jadi apa? Tumbalnya jin nasab. Dan yang kena, pamannya juga kena. Obatnya ini apa? Ruqyah. Jangankan gila karena jin nasab. Gila schizofren murni karena stres bisa pakai Al-Quran. Hadisnya ada dari Kharijah bin Salt, riwayat Abi Dawud, riwayat Asy-Syaukani. Ketika sahabat Nabi pamannya Kharijah ini baru masuk Islam, dia meruqyah orang yang sudah dipasung dengan besi, dibacakan surat Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, diulang-ulang, dengan izin Allah sembuh total. Bayangkan Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an diturunkan ke gunung, gunung bakal tunduk, sujud, gunung bakal hancur. Gimana lagi kalau otak orang sedang stres, orang gila, orang kanker, orang tumor, yang mereka ini lembek, gak seperti kerasnya gunung, bakal cepat hancur dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja bisa kami sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada salah ucap dari saya, dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata, ya, semoga Allah jadikan ilmu kita keberkahan, ya, untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, sakit hatinya, jiwanya dan fisiknya, akutnya, kroniknya, medisnya ataupun non medisnya, dan semoga Allah jaga keluarga kita dari segala wujud makar manusia atau syayatin, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.